Pakat ketiga ngaten menika dados bagian jamaah Mushola Al Mukmin dan sebagian juga ibu-ibu nggih wonten ingkang saking tebih nggih wonten menika Australia, Amerika, betul. Eropa ngaten menika. Dados monggo saderengipun kula suwun kenalan rumiyin kajengipun ibu-ibu menika benjang nagih malih ngoten. Nagih malih Pak Yulianto mulai beda, dan nggih siap. Ngaten nggih, monggo kula mastani Pak napa Mas, ketoke Mas Yulianto monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah pengawasan Majelis Taklim Al Mukmin, tokoh itu apa lari? Tokoh taklim. Alhamdulillah, kula sakjane nggih pura-pura mboten petang kalih Bu Ida niki. Tapi nek mboten kelintu Ida royane mboten. Oh berarti bener. Satu grup di grup WA. Nek mboten kelintu panjenenganipun riyen nate kuliah wonten ing Institut Islam Babalu nggih. Ketua Komisariat HM nggih. Nggih. Berarti mboten kelintu. Kencangipun Bu Polo Endang. Oh, berarti enggak mboten kelintu, Bu. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih sampun pinten-pinten tahun. Dulu nate jadi mahasiswa sareng-sareng senior kula niku, Bu. Nggih. Karena waktu itu saya masih di komisariat, beliau sudah di cabang. Alhamdulillah, sebelum kita ngobrol atau pengawasan, saya memperkenalkan diri. Nami kula sampun dipun sebat Bu Ida menika Muhammad Yulianto, tertulis Muhammad Yulianto, berarti ini ejaan lama ya. Kalau tulisannya C dibaca Y, berarti ejaan lame nggih. Nggih sami 50 nggih. Puji syukur alhamdulillah kula meraos bombong, merasa bangga, merasa senang bisa silaturahmi dengan ibu-ibu sedaya yang itu semuanya sudah saya anggap sebagai ibu saya, bahkan simbah saya dan nenek saya. Ini alhamdulillah kita kembali menemukan Islam kembali itu suatu kenikmatan. Karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman. Nah, sebelum kita bicara tentang nikmat iman ini, perkenalkan saya tadi nama asli kula Banjarnegara, Bu. Napa wonten sing wayahe adik nggih. Banjaripun pundi, Bu? Purwonegoro. Nek kula alun-alun Banjarnegara Ngidul, Argasoka. Purwonegoro niku saking alun-alun niku sekitar 11 kilo nggih. Ke arah barat menuju Purbalingga.
Saya sudah di Wonogiri sejak tahun 2002 karena kepincut kalian kepribadian, keunggulan, kecantikan Kiai Wonogiri. Istri atau garwa kula ler makam pahlawan. Nggih. Nek tepang Bu Prapto napa Pak Prapto, sanes Pak Prapto Sekda nggih, Pak Prapto Gendut DPU nggih. Nika mara sepah kula sedaya sampun almarhum. Kula dados teng mriki yatim piatu, teng mriko teng Banjar nggih yatim piatu. Dados nggih nek ngrumati yatim piatu niki pahalane ageng. Kula dipuruki Pak Dirman kala wau dalu supados ngisi wonten mriki silaturahmi. Alhamdulillah kegiatan kula sehari-hari wonten UIN Raden Mas Said Fakultas Syariah, program studinipun Hukum Ekonomi Syariah. Terus selajengipun griya kula, gubuk kula wonten Hulu Sulur Cipta Laras, Perumahan Griya Cipta Laras. Saking sate sajan nika mandhap. Nggih niku sekedhik ditepangan kalih kawula sedaya. Mugi-mugi silaturahmi menika bisa berlanjut. Ibu-ibu ingkang kawula hormati lan adik-adik yang berbahagia. Jadi kalau kita itu sejatinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi kados selembaran putih dereng wonten titik-titik bercak-bercakipun. Nah, ingkang dadosaken kita sae napa awon menika nggih menika lingkungan kita masing-masing yang bisa menyebabkan kita itu menjadi baik atau menjadi buruk karena pergaulan lah. Maka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi itu semuanya tergantung dari lingkungannya. Maka ketika kita dalam kehidupan sosial masyarakat ini menemukan lingkungan yang baik, maka akan menyebabkan kita bisa baik. Tadi wonten ing tombo ati nggih sampun dipun andharaken nek bergaul menika kalian tiang-tiang ingkang sae. Ini ada ungkapan nek bergaul dengan biaya ingkang sade minyak melu mambu minyak wangi. Nek minyak pet nggih wangine kaya pet. Nek minyaknya minyak BBM nggih ambune solar napa bensin. Nah demikian itu pergaulan itu bisa menyebabkan itu keimanan kita terjaga atau tidak. Maka sudah tepat kalau kita berhimpun di majelis taklim al-mu'min, karena itu akan mengingatkan kembali, akan menjaga
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sejatosipun iman lan takwa menika khususipun adalah keimanan kita itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu kados sinyal HP gitu. Nek baterai ini penuh itu bisa sinyalnya penuh, tapi juga di sisi yang lain harus ada pulsanya. Kalau tidak ada pulsanya, kita akan tidak bisa berkomunikasi, tidak connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah menunaikan sholat 5 waktu, maka kita tidak terjaga. Karena as-sholatul khamsi ila sholat, jadi sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lain, ini adalah kafarat, penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Padahal manusia itu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nggih mboten? Nggih. Nek gadah utang gampang lali. Nglali. Nah, ini perlu diingatkan. Maka kita senantiasa memperbarui. Kanjeng Nabi matur, jadidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kalian. Maka dengan memperbarui iman kita setiap saat, insya Allah itu akan terjaga. Nah, cara menjaga keimanan kita seperti ini. Mengikuti majelis taklim, menjaga silaturahmi, selalu berbuat baik kepada yang lain. Ini adalah salah satu bentuk yang sederhana, yang mudah. Karena dengan pengetahuan yang kita miliki, insya Allah Allah akan memberikan derajat kepada kita. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Derajat seseorang itu kalau tekun dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang kehidupan, ilmu agama. Ini adalah sebagai sangu, senjata bagi kita untuk kehidupan kita. Jadi bekal utama kita itu bukan rojo blondo, leres Bu, rojo brono gitu, ya, ya raja beranang gitu. Nek bahasa kula nggih raja beranang, orang ngapak-ngapak nih. Iya, harta benda ini hanya sebagai wasilah titipan, sebagai titipan. Maka Kanjeng Nabi matur, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bi thalathin, shadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun sholihun yad'ulah. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya illa bitalasin, kecuali 3 perkawis ingkang sepindah sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kotak yang tadi diputar dan diisi itulah hakikat milik kita yang kita masukkan. Ini sedekah jariyah. Masjid ini saya yakin ini adalah wakaf. Wakaf ini mengeluarkan harta dan mengekalkan manfaat. Nah, terus selama ini untuk ibadah, maka yang mewakafkan
baik itu tegelnya, temboknya, atapnya, sound systemnya, dan semuanya ini sesuai dengan kontribusi masing-masing menjadi pahala yang terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang kita miliki, baik itu tentang agama maupun tentang kehidupan, yang kita sharekan, yang kita bagikan kepada yang lain sehingga yang lain bisa mendapatkan manfaat, maka itu menjadi ilmu yuntafa'u bih. Jadi prinsip di dalam Islam, semakin banyak kita berbagi, itu semakin banyak kita memetik buahnya. Kalau ada masyarakat aborigin itu punya senjata yang namanya bumerang ya. Bumerang itu kalau dilempar itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya sama, kita bersedekah, kita berbagi, itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita akan banyak menerima manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kita. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu, man yasrah yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan mengetam. Jadi kalau kita menanam, kita akan panen. Kula sedaya nanem napa kemawon, nanem kebaikan maupun keawonan, itu sama akan kita petik kembali. Ayatipun cetha wela-wela nggih wonten surat Al-Zalzalah ayat 7 kalian ayat 8. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, itu kita sekalian yang akan menerima balasannya. Kalau kebaikan berarti kita akan menerima manfaat atau pahala. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil atom, kalau atom masih ada yang lebih kecil lagi itu, corona ya. Corona itu 10 nano kecilnya itu, nggak kelihatan, harus pakai surya konton atau mikroskop untuk melihatnya. Sekecil itu Allah juga akan membalas. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa memohon kepada Allah, kita senantiasa berusaha, berupaya agar diri kita itu menjadi baik dengan pengetahuan dan ilmu agama yang kita miliki. Maka belajar agama itu tiada hentinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari ceprot lahir sampai meninggal dunia. Kangge sangu ya. Jadi ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menuju akhirat. Jadi kita sedaya niku nggih jane berlomba-lomba. Kata-katahan amal kesaenan untuk bekal kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 12,
Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian melihat, wal tandur nafsum, setiap diri ini apa yang telah disiapkan. Monggo ingkang sampun yuswa 8 dosa wonten nggih? Kirang sekedhik. Rumusnya sampun kakang nggih, Bu. 80, 70 kata. Alhamdulillah. 60 banyak, lebih banyak. 50 kata. Itu jadi ada umur biologis kalih umur historis. Umur itu yang paling bermanfaat itu adalah, kalau biologis itu adalah usia kita ya. Tergantung tadi kesehatan, usia kesehatan kita. Berarti yang kalau 80 iatipun pripun? 79 ya. Perlu disurvei nih ya. Iatipun napa ya? Awet ingkang 70 pripun Bu? Iatipun napa Bu? Syukur. Ibu syukur ya. Syukur ki jembar atine nggih. Napa-napa disyukuri. Apa saja disyukuri itu luar biasa ya. Karena silaturahmi mekaten ini ya, sebagai sarana ya, untuk bisa berbagi bahagia, berbagi kesenangan, berbahagia bersama. Ini alhamdulillah sampai saya tidak bisa membayangkan usia 70, usia 79 masih sehat, masih semangat, masih menuntut ilmu. Ini betul-betul mengamalkan tadi thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah sebagai kewajiban seorang muslim dan muslimat. Jadi dari lahir sampai meninggal itu adalah panjang rentang waktu kita untuk menuntut ilmu. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang tadi yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Niki sedaya napa wonten sing boten sebagai mantan anak? Semuanya anak nggih. Anak usia 70, anak usia 79, tasih anak nggih. Karena kita semuanya mempunyai orang tua kita masing-masing. Maka kita tidak bisa lepas dari orang tua kita. Sekalipun kita mempunyai derajat pangkat yang tinggi di tengah masyarakat, tapi tetap kita statusnya sebagai walad, sebagai bintun, sebagai anak dari orang tua kita masing-masing. Nah, ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang anak, yaitu menjaga nama baiknya,
menjaga martabatnya, dan kemudian mendoakan orang tua kita masing-masing. Kalau masih sugeng, ya dirukuni, semampu kita merukuni, memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, menjaga silaturahmi, menjaga nama baiknya, kemudian mendoakan senantiasa. Kalau sudah meninggal, ya kita mendoakan. Kewajiban kita untuk mendoakan agar kita kelak bisa reuni bersama orang tua kita di surga Aden. Jadi Jannatun Aden ini disediakan kepada semua generasi yang keimanan dan ketakwaannya itu sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan dikumpulkan dengan anak cucu kita yang seiman. Ya, biasanya juga dalam keluarga tidak semuanya bisa sama ya. Kita mengakui kalau mungkin keluarga di Jawa atau di berbagai tempat ada juga, kita sudah berusaha anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tapi apa daya, ada sebagian anak ataupun saudara kita yang keluar dari agama Islam. Ini memang kita sayangkan. Tapi kita tidak bisa mencegah, itu menjadi hak asasi, itu menjadi suatu pilihan. Karena kita semuanya itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Jadi kita ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih jalan kebaikan ataupun jalan kesesatan. Jadi sekalipun kita sudah memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tapi hidayah itu tidak semuanya sampai kepada yang menerima. Sekalipun kita sudah berusaha berikhtiar untuk menjaga kita, keluarga kita masing-masing, tapi itu semuanya tergantung kepada individunya masing-masing juga. Setiap pilihan kita akan mempertanggungjawabkan. Sampai kita rawuh wonten ngriki nggih, ini juga milih nggih. Niki badhe tindak pengaosan napa mboten wis ditimbang-timbang. Sudah 1 minggu dibuat jadwal sedemikian rupa. Sampai waktunya kita ada keperluan yang lain. Nah ini, jadi setiap kita melangkah pasti ada konsekuensinya, ada pilihan. Maka kita diberikan kemerdekaan oleh Allah, diberikan pilihan ini supaya memilih yang baik. Kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan cahaya, untuk bisa menerangi dan memberikan hidayah kepada kita untuk memilih yang baik itu tetap baik, yang jelek itu nampak sehingga kita mampu menghindari. Ini memang berat sekali dalam kehidupan yang saat ini sudah maju, banyak sekali godaan, itu mudah, baik itu yang nyata-nyata terang-terang maupun yang samar-samar ini. Maka ini kita harus senantiasa memohon kepada Allah hidayah, petunjuk, inayah kepada kita sekalian. Jamaah ingkang kawula hormati, selajengipun tadi ya, sebagai anak yang soleh. Lalu profil
anak yang soleh menika ingkang yang seperti apa? Apakah profil kita sendiri itu sudah menjadi orang ataupun pribadi yang soleh dan solehah? Sampun dereng. Insya Allah berusaha maksimal menjadi anak yang soleh. Termasuk juga generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kita didik. Apalagi ibu, madrasatu li auladi. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi putra putrinya. Jadi ibu itu menjadi model yang akan ditiru, yang akan dicontoh oleh putra putri kita. Maka memang ibu itu lebih tekun, lebih semangat untuk belajar karena akan menjadi contoh. Ya, paling tidak nanti kita bisa mengajarkan kepada putra putri kita, memberikan wawasan, memberikan bekal yang cukup. Memang sekarang ini tidak hanya kita mempercayakan begitu saja kepada lembaga pendidikan, tetapi tanpa peran orang tua. Ini mestinya kolaborasi, ya. Sekolah juga mendidik, orang tua juga mendidik. Maka anak itu harus diberi bekal yang cukup, sifat-sifat keibuan dan sifat-sifat kebapaan. Jadi anak tidak hanya dididik dari sisi ibu saja, tetapi juga di sisi lain adalah sifat-sifat kebapaan. Sehingga ketika menghadapi masalah, nanti akan bisa berpikir yang jernih, tetapi di sisi yang lain mempunyai sifat yang lembut, yang perasa, yang menyentuh hati dalam mengatasi semua masalahnya. Para rawuh jamaah ingkang kula hormati, niki sampai jam pinten? Nanti sore. Saya sudah punya bekal ini. Bebas ya. Selanjutnya kita harus mempunyai benteng akidah ya. Benteng akidah ini menjadi perisai, menjadi pembeda kita sekalian. Karena nanti yang membedakan keimanan kita dengan yang lain itu adalah di akidah kita. Akidah kita adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberi kita yakin bahwa Allah itu adalah tempat memohon segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allahu Samad. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Esa. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mempunyai kepercayaan selain kepada Allah. Termasuk kita meyakini kepada benda-benda atau roh-roh halus. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa ini mempunyai kekuatan yang lebih dibanding yang lain. Kalau kita meyakini sesuatu itu, kita jatuh kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Kita senantiasa membersihkan hati kita dari kepercayaan ataupun dari hal-hal yang membawa kita kepada yang negatif. Kita harus senantiasa mensucikan keimanan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah. Tauhid hanya percaya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah adalah tempat kita memohon. Jangan kita memohon selain kepada Allah. Maka tadi di dalam tombok ati itu sholat wengi lakonono. Karena kebiasaan bangun malam, apalagi kalau sudah usia di atas 50 ya, 50 pasti ngelilir wengi. Nah, ini sudah pasti nih. Nah, ngelilire niku bablas tindak kamar mandi, pangsul melih, langsung mancal selimut, nopo sholat. Nah, ini kebiasaan yang baik. Perlu memang sudah tidak bisa didadak nih, tidak bisa di tiba-tiba, tapi harus dilatih. Sebelum kita untuk bangun malam, kita memang harus berniat. Kalau tidak niat, sekalipun sudah bangun malam ya sudah bablas kembali sare ya. Atau olah-olah gini, unggah-unggah. Nah, ini harus direncanakan memang. Sebelum tidur, apa yang akan kita siapkan, dan kita bersuci. Setelah itu membaca doa dan wirid-wirid, atau tadi rengeng-rengeng sambil sholawatan. Insya Allah langsung lerem sare. Begitu bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Tergantung kemampuan kita, kalau bisa 11 rakaat atau berapapun rakaatnya, kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat sesuai dengan kondisinya ya. Kalau sudah mepet waktu subuh ya mungkin bisa dipersingkat. Nah, keutamaan dari sholat malam ini adalah akan menempatkan kita menjadi maqama mahmuda. Jadi fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asa maqama mahmuda. Jadi dengan sholat malam ini kita akan mencapai maqama mahmuda. Jadi tempat yang mulia. Jadi tempat mulia itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Justru yang paling penting adalah kemuliaan di akhirat. Nah, kalau di dunia ini kita juga seperti ini, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kita bisa berteman, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling bau-membau. Ini di dunia ini. Apalagi kelak kalau di akhirat nanti kita mendapatkan tempat yang mulia. Bagi keluarga kita yang soleh dan solehah, kita akan ditempatkan di Jannatun Adn. Jannatun Adn, nanti tempat reuni bagi kita, keluarga kita. Maka tadi kita menjaga keluarga kita sebaik-baiknya agar tidak tadi keluar dari keimanan atau menyimpang keimanan kita. Kemudian di sisi yang lain kita harus kuatkan benteng akidah kita. Untuk menguatkan benteng akidah kita dengan apa? Ya tidak ada cara lain kecuali dengan beramal soleh. Kalau di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian sekalian siapakah yang terbaik amalnya. Jadi kita sejatinya tadi adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal dunia dan bekal akhirat. Maka
salah satu bekal yang tidak lepas itu adalah memang ilmu agama. Rasulullah bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kehidupan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Maka sudah tepat kita berhimpun, kita mengikuti pengawasan di Majelis Taklim Al-Mu'min ini adalah semata-mata untuk melengkapi, mewujudkan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ngaten nggih, ibu-ibu ingkang kawula hormati, saya kira cekap dari saya apa yang saya sampaikan, bahwa pada prinsipnya perjalanan hidup kita yang pertama, kita adalah diberikan kebebasan untuk memilih yang baik maupun yang buruk. Tapi akibat dari perbuatan itu semuanya akan dibalas. Kita dengan akal sehat kita senantiasa harus memilih yang baik, karena kita akan memetik buah amal kita. Kemudian kita jaga keluarga kita, karena keluarga kita kelak yang soleh dan solehah akan reuni, bertemu, berkumpul bersama di dalam surga yang disiapkan oleh Allah, yaitu Jannatul Adn. Dan yang terakhir, bahwa kita sekalian harus mengisi dengan amal, baik itu jariah, baik itu dengan harta, tenaga, pikiran, dan amal kita untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berbagi pengetahuan yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita hendak